Kepada Mukarram wal Muhtaram kami persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Muat nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seger. Ngantuk ya? Enggak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin mukarramun, para guru, para alim ulama, para asatidzah, bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, berkhusus kepada Ketua Musholla Miftahul Jannah yang saya kesini mungkin 10 tahun yang lalu. Masih almarhum Ustaz Manhui ada, meninggalnya pun nggak dikasih tahu saya tidak tahu. Mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Dan kemarin dapat kabar juga Pak Haji Hambali meninggal juga udah 40 tahun, 40 hari yang lalu. Mudah-mudahan bisa juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan berikutnya di akhir zaman. Pada malam hari ini kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini suatu yang luar biasa. Luar biasa atau luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Karena kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 hari 7 malam Pak Suroto gak bisa diceritain karena saking luar biasa. Jadi terlalu banyak kitab yang menyebutkan tentang keagungan peringati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian kawan-kawan kita yang nggak tahu mengatakan memperingati maulid Nabi itu bid'ah, tapi juga namanya nggak tahu, ya biarin aja, nggak usah kita tanggapi. Ngapain nanggapin orang yang nggak tahu? Capek-capek itu. Paling tidak ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Rasul kepada kita, ibu bapak, kepada kita jauh lebih besar daripada cinta kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasul mengatakan, "Man ahabbani ma'aya fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku akan besertaku dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Pengen surga ya? Pengen. Pengen.
Jadi cinta kepada Rasulullah SAW punya konsekuensi seperti itu. Dalam kacamata orang awam, kalau kemudian kita berdiri asyraqal badru alaina fastafat minhul budur misla husnika ma ra'aina qattuya wajah surur, itu biasa. Tapi orang yang memiliki kacamata ma'rifat, ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di majelis itu, tentu tidak menggunakan ruang dan waktu karena sudah melampaui dimensi ruang dan waktu. Ini hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang, cuma karena kita kadang-kadang nggak nyentuh, ya nggak merasa, biasa-biasa saja. Tapi yakinlah ketika dibacakan marhaban ya Nurain, marhaban jaddan Husain, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairudah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan kekuatan spiritual yang ada beliau, datang pada majelis yang di dalamnya dibacakan gitu. Dan semuanya orang mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi yang dapat rahmat yang berdiri di tempat itu, yang hadir di tempat itu, yang di luar maunya dapatnya ya. Insya Allah yang modal madir dia dapat gitu. Cuma yang di sono ya insya Allah nggak dapat. Sudah saya berbahagia. Ini cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang umat nabi-nabi yang ada, dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang ke-123,999. Buahnya ya, seluruh manusia. Jadi ada Nabi yang umatnya sedikit, ada Nabi yang gak punya umat. Yang umatnya banyak itu Nabi-Nabi Bani Israel, banyak itu. Tapi Nabi Muhammad belum lihat umatnya itu. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Rabb, aina ummati, Tuhan mana umatku? Maka Allah memberikan Nabi Muhammad SAW, tengok kamu ke arah kanan. Nabi Muhammad SAW melihat lautan manusia yang bergelombang, dari mulai ujung ufuk sampai di hadapan belum terus jalan. Nabi Muhammad bergembira dengan itu, senang dengan itu, gak berhenti. Jadi kayak lautan manusia yang paling banyak. Dan dari umat seperti itu, Bu, ada 70.000 orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga 70.000 tanpa hisab. Kalau kita mengucapkan apa? 70.000 masuk surga bighairi hisab. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Nah, tidak gitu. Ya Rabb zidhum, Tuhan tambahin dia. Allah mengatakan dari masing-masing satu dari 70.000 itu bisa berikan syafaat kepada 70.000 orang lagi yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Dan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Jadi luar biasanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khidir atau Nabi Khadir dan Nabi Ilyas itu berdoa kepada Allah 1000 tahun untuk diizinkan oleh Allah ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah berdoa ya? Kita tanpa doa, tanpa minta sudah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau saya mencatat dari seluruh kisah, dari seluruh riwayat, dari seluruh hikayat, 20 nabi minta menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul apa itu? Syekh Abdul Rahman At-Tibai menuliskan dalam kitab tibanya, wa ummatuhu khairul umam. Umat Nabi Muhammad itu Pak Suranto sebaik-baik umat. Nabi Muhammad SAW mengatakan surga itu diharapkan untuk nabi-nabi sebelumku, sebelum aku masuk surga.
Dan surga diharapkan untuk umat Nabi sebelumku, sebelum umatku semuanya masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang masuk surga itu kan tingkatannya berbeda. Ada 3. Ada yang ahlul jannah. Ahlul jannah itu yang tadi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab, gak usah ditanya sama malaikat, langsung masuk. Yang kedua, dakhalal jannah, yaitu orang yang masuk surga dengan rahmat Allah karena bagusnya dia. Nah, ini adalah hak prerogatif Allah. Jumlahnya banyak banget. Yang ketiga, yang mudkhilal jannah. Mudkhilal jannah ini yang dimasukkan surga. Siapa itu? Orang yang punya dosa tapi ibadah. Dan dia akan dimasukkan surga, tapi tergantung pada ampunan Allah. Tapi yakinlah bahwa orang yang ada imannya, walaupun hanya sebesar zarrah, sebesar atom, maka akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Durratul Wahidin disebutkan. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah enak-enak di surga, maka Allah panggil pada malaikat Jibril, sini, ya Rabb, datang. Coba tanyakan kepada malaikat yang jaga neraka, malaikat Malik itu malaikat yang paling serem, gak pernah tersenyum sekali itu. Makanya kalau punya anak ya gak pernah senyum, namakan Malik. Karena kalau senyum malaikat paling serem, jaga neraka. Maka malaikat Jibril datangi malaikat Malik, saya diperintahkan oleh Allah untuk melihat umat Muhammad masih ada di neraka enggak? Subhanallah, masih banyak. Ya teriak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Banyak yang masih di neraka ya. Maka kemudian malaikat Malik ngomong, inilah tabir akan dibuka oleh malaikat, inilah wahai Jibril, umat Muhammad masih banyak di neraka. Maka kemudian nanti malaikat Jibril ngadu pada Muhammad SAW, ya Rasulullah, umat masih banyak di neraka. Ditunjukin itu, nangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, apa yang kau minta Muhammad, ya Allah berikan kepada umatku yang masih di neraka itu ampunanmu sehingga dia masuk surga. Maka kemudian dikeluarkan orang yang imannya seperti buah kurma. Yang imannya seperti buah kurma itu dikeluarkan semuanya. Kalau kita insya Allah kan seperti gunung Madinah. Amin. Segede buah kurma dikeluarkan semuanya, diampuni oleh Allah, masuk surga. Ternyata masih ada juga yang tidak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kata mereka juga, enek mana? Ada lagi. Nabi Muhammad sudah minta lagi kepada Allah, karena dikasih Nabi Muhammad masih ada umat di neraka itu. Sujud lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Apalagi Muhammad, ya Allah, ternyata masih ada umatku yang ada di neraka. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu dikeluarkan orang yang imannya segede bijinya kurma. Dikeluarkan semuanya, itu pun sudah hangus. Segede biji kurma, hangus. Dikeluarkan. Kemudian ditaruh di Nahrul Hayat, sungai kehidupan, dan berbentuk manusia lagi, dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi
Wassalam. Hebatnya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Yang kedua, saya kasih waktu sampai berapa lama? Pagi. Bapak sih enak, banyak kuenya, saya gak ada. Saya besok janji kuliah subuh di daerah Tambun. Ya, kita kangenan itu ya. Mohon maaf, ada Bu apa itu? Dapat Duri kan? Nah, kalau ada sampaikan maaf saya karena saya nggak pernah sama sekali. Karena urusannya di Jakarta, urusannya banyak di Jakarta, jadi pondok umum itu jarang-jarang berpegang. Alasan pun kalau nggak disumpahi susah juga. Kalau kita disumpahi, Nurul Iman itu disumpahi. Awas kalau kamu ngajar di sini, tak tutup jalan, nggak usah lewat. Sadis amat. Ya udah sambil. Yang ketiga, saudara, kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah karena kita mengharap syafaat dari baginda Muhammad SAW. Hebatnya seperti itu. Di samping itu kemudian kita tanamkan pada diri kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW yang cintanya suatu yang luar biasa. Termasuk diantaranya baca sholawat. Jadi tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu diantaranya adalah membaca sholawat kepada Nabi SAW. Itu suatu yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marratan." Barang siapa yang salat padaku satu kali, sallallahu alaiha biha asyra. Allah akan bersalat padanya 10 kali. Bayangkan Allah bersolawat kepada kita yang kita bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa. Kita cuma atu solawat kita. Allah bersolat kepada kita 10 kali. Nah kalau kemudian kita baca berulang-ulang berapa kali? Sudah dalam satu kitab disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu dikasih tulisan, dikasih buku. Buku ini untuk tulis siapa yang bersolat kepadanya. Jadi ada tulisannya. Ini Ustaz Harno, macam-macam ya, ini Ustaz Ma'ruf, tulisin semuanya itu namanya di sana. Dan siapa yang bersolat kepada Nabi SAW ditulis. Maka seutama-utama dari kita semuanya di sini Nabi SAW yang paling banyak sholawat oleh Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Ini makanya banyak ulama menulis tentang fadhailus sholawat, utama daripada sholawat, bahwa doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sholawat. Mau sholat kayak apa saja, mau lagunya apa saja, mau redaksinya kayak apa saja, paling enggak sholawat ala tentara, Pak Surat. Tentara kita simpel, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentara. Kalau Ustaz Ma'ruf kan lihat sedikit. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama orangnya kan kecil bisa beli dia. Kalau saya beli belum lucu. Boleh ya. Atau ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, apa saja dari salawat. Man shalla alayya marratan sallallahu alaiha biha asyra. Barang siapa yang bersolat pada satu kali, maka kemudian Allah akan bersolat kepadanya 10 kali. Sudah berbahagia. Yang keempat, kenapa kita perlu peringati Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena termasuk kebaikan yang luar biasa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab, pernah dengar Abu Lahab ya? Yeah. Musuh Nabi. Tapi ketika lahirnya Nabi SAW di hari Senin, beliau sangat gembira ya.
ponakane lahir. Maka kemudian yang membebaskan budaknya namanya Suwaibah. Maka Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir Darul Maqdas min tafsir Ibnu Abbas, maka kemudian Abu Lahab itu tiap hari Senin akan diringankan siksanya gara-gara bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Lahab yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, tabbat yada abi lahab. Masih dimuliakan oleh Allah, diringankan siksanya gara-gara apa itu bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang capek ngurusin maulid, kata ketua panitia tadi sebulan, ada yang masak, ada yang bikin kue, gitu ya. Mudah-mudahan semuanya wassalam dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dengan cara apa kemudian kita meringati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Termasuk caranya seperti ini. Ini sudah modern. Kalau di negara-negara Timur Tengah, yang penting itu baca sholawat. Tapi baca sholawatnya nggak pendek, panjang sekali. Dan kalau namanya asraqal badru alaina, kemudian asraqal badru alaina fatafat minul budur, itu orang berdiri luar biasa dan itu berjam-jam. Di sana Arab Saudi, sebelum Arab Saudi di Hijaz, dari sebelum Arab Saudi itu namanya Hijaz, Madinah dan Mekah itu namanya kalau maulid di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu maulid semuanya. Sebelum berkuasanya pemerintah Al-Saud, orang berdiri sama yang dibaca dengan orang PUP sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dan tolaan badru alaina fahtamat, sama bergembira. Lah ketika Bani Hasan, jadi keturunan daripada Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali, karena kedatangan pemerintah Saudi Arabia dan mereka terusir kemudian dari ke Yordania, maka orang maulidan ditangkepi sampai sekarang. Ini kenapa di Mekah dan di Madinah, di Masjid Nabawi nggak ada orang maulid kayak di orang Muftarul Jannah, bukan? Karena apa? Kalau ada maulid ditangkap itu saja. Aku beneran dia di penjara ini. Tapi dulunya luar biasa. Dan terlalu banyak peristiwa yang tidak masuk akal. Karena kita ini kadang-kadang kan menakar sesuatu itu dari akal. Padahal akal itu dibagi tiga, Bapak Ibu. Jadi rasionalitas itu dibagi tiga. Ada namanya irasional, ada namanya rasional standar, ada namanya suprarasional. Irasional itu begini, Pak Suroto. Jadi kalau kemudian saya cerita, Pak Suroto, saya tadi isi pengajian di Naim, melihat ada becak bawa gajah. Percaya nggak? Pertanyaannya, becak sak kilo, pasti nggak masuk akal. Ini irasional. Banyak kan yang irasional itu? Sinetron, orang sedekah 5.000 dapat 5 miliar. Rasional atau irasional? Irasional. Ada ya. Dan kita paling senang disuguhi dengan cerita-cerita yang irasional. Ada orang mati dan kemudian kuburan, irasional juga. Karena apa? Malaikat kalau ngebukin orang di kuburan gak akan cerita. Apa yang ngasih tahu sama sutradara? Jadi ceritanya itu kayak bener tapi gak bener, irasional. Ada sesuatu yang sifatnya rasional standar. Jadi kalau saya cerita Pak Harno di Pejuang itu ada tukang pecel paling enak di Bekasi. Kira-kira masuk akal ya? Banyak pesan, ayo besok kita kesana dari itu, tapi jangan di Solo. Karena rasional bisa dibuktikan. Tapi ada namanya namanya suprarasional. Kelihatannya susah dicerna oleh akal. Kalau saya tanya, ibu, bapak percaya adanya surga? Percaya adanya surga? Saya. Pernah lihat surga?
Belum. Pernah masuk surga? Belum. Kok percaya? Ayo. Kok percaya? Masuk belum pernah, lihat belum pernah, kok percaya? Iman. Suatu yang sifatnya supra rasional. Jadi kalau kita bilang rasional seperti itu. Lah, orang tidak, kadang-kadang berpikirnya itu rasional standar. Kebetulan saya guru, jadi mahasiswa itu kalau S2 itu ya semester 1, 2 itu pinter belum, kok enggak. Ngomongnya kadang-kadang rasional standar, dibawa ke alam suprarasional susah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sifatnya suprarasional terhadap orang yang beringati Nabi Muhammad SAW. Kalau saya cerita, dia nempuh doktor di Azhar di Mesir sana. Dan dia itu karena keenaan di sana, akhirnya jadi dosen di sana. Nggak mau pulang ke sini, nggak mau pulang. Alhamdulillah, kemudian anak saya yang kedua itu juga lagi kuliah di sana. Itu akan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Bisa ganti orang tuanya. Amin ya Allah. Nah ini dia cerita tetangganya itu ada orang Yahudi satunya. Ada satu orang yang suka tiap tahun itu beringati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada tiap Maulid itu undang orang banyak, dikasih makan, dihidangi makanan yang enak-enak, dikasih minuman yang enak-enak, yang seger-seger diajak bergembira karena bergembira dengan datangnya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tetangganya Muslim, sebelahnya orang Yahudi. Istrinya ngomong pada suaminya, suamiku tersayang. Jadi kayak orang PUP. Orang PUP kalau manggil suaminya kan tersayang gitu ya. Iya. Iya atau iya? Ya. Pasti enggak. Kalau manggil suaminya sayang atau bapaknya anak-anak? Wah, kelihatan enggak boleh bohong. Kadang-kadang bapaknya enggak gitu, manggil istrinya bukan sayang. Dan kadang-kadang kita manggil sayang pasti ada bapaknya gitu. Lah itu ngomong orang Yahudi ngomong sama suaminya, suamiku, sebelah kita itu orang Islam. Kok tiap tahun itu ada pesta? Kok tiap tahun ada pesta? Ada acara yang kayak begitu hebatnya besarnya, orang semuanya dijamu dengan makanan yang banyak, makanan yang besar. Kok nggak bangkrut? Kata suaminya, istriku, dia itu orang Islam dan memperingati kelahiran nabinya. Tapi ada nilai yang luar biasa. Tapi kok gak bangkrut? Ya enggak lah, seperti itu. Maka kemudian wanita Yahudi ini bertanya-tanya terus. Malamnya mimpi. Perasaan di rumah tetangganya yang Muslim itu ada maulid besar, orang banyak datang. Dan kemudian di antaranya ada orang-orang yang wajahnya cemerlang. Lah, maka wanita Yahudi ini penasaran, datang menengok ke dalam yang kerumunannya. Tanya, siapa yang wajahnya hebat-hebat itu? Tanya dalam mimpinya itu. Dia mengatakan, lu kamu nggak tahu? Enggak, itu Nabi Muhammad yang wajahnya paling bersinar. Itu sebelahnya ada Abu Bakar Siddiq, sebelahnya ada Umar, sebelahnya Utsman, sebelahnya Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain. Orang itu tercengang dengan ketampanan Nabi Muhammad SAW dan tanya, ya Muhammad. Yang dipanggil seperti itu tersenyum dengan senyum yang sangat menawan. Karena ibu bapak Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling ganteng dalam perjanjian ahsanal khalqan wa khuluqa, sebaik-baik orang penciptaannya dan sebaik akhlaknya. Dipanggil ya Muhammad, nengok dan senyum dengan senyum yang indah. Naam ya sayyidi, ya wahai tuanku. Dipanggil tuanku, kaget ini. Maka kemudian wanita Yahudi bertanya, kenapa engkau manggil namaku tuanku? Padahal aku itu orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad mengatakan, tahuilah bahwa Anda sekarang menjadi orang yang beruntung karena Anda ditakdirkan oleh Allah untuk dapat hidayah. Nangis sejadi-jadinya wanita Yahudi.
Maka kemudian dalam perkataannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terbangun dia bangun asal. Cuma tidur mimpi. Tapi yang tidak gelisah. Berarti saya sudah masuk Islam kalau begitu. Kata wanita itu, berarti saya sudah masuk Islam. Maka dia berpikir-pikir, gimana dengan kalau suami saya tahu kalau sudah masuk Islam? Gelisah hatinya. Maka di tengah gelisahnya dia pindah kamar, suaminya ditinggal. Lah, bangun-bangun sudah siang, suaminya bersih-bersih, rapi. Dia kaget, suaminya udah bersih. Suamiku ada apa kok bersih-bersih kayak ini? Kayaknya mau ada keramaian. Dia mengatakan, iya, kita akan mengadakan keramaian. Keramaian apa? Kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kaget, loh kok begitu? Maka kemudian suaminya ngomong kepada istrinya, aku yang cinta pada kamu atau kamu yang cinta pada aku? Istrinya masih tercengang. Maka kemudian suaminya ngomong, kamu semalam kan datang ke rumah sebelahnya dalam mimpi kamu. Iya. Kamu kemudian ketemu dengan Nabi Muhammad? Iya. Kamu masih Islam bersadar? Iya. Terus kamu bangun dan kamu takut kan kalau saya tahu? Iya. Kamu pindah kamar kan? Iya. Setelah itu sebenarnya saya datang juga ke rumah itu dan ketemu dengan Nabi Muhammad dan aku bersyahadat dengan Muhammad SAW. Dan sekarang aku dan kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kehebatannya cinta kepada Maulid. Oleh karena itu kalau ada orang mencemooh dengan peringatan Maulid, saya enggak bermaksud apa-apa, cuma ngajak ngaji aja. Ngajak ngaji mau buka kitab apalah, ya terserah. Jangan pakai jiping. Buka kitabnya, biar tahu. Ya, jadi kalau ada Haulal Ihtifal, itu kitab yang paling bagus yang menceritakan tentang Maulidnya Nabi Muhammad SAW, termasuk kitab Bayanus Syafi Mafahim fil Khilafiyah, kalangan ulama dari Yaman, kitabnya besar. Itu menceritakan bagaimana keagungan peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan dari Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dituntun oleh Allah dengan apa itu wasilah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian bahagia. Terlalu panjang kalau saya sampaikan tentang terus. Luar biasa kebaikan dengan yang Muhammad SAW, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan singkat cerita saja. Ya. Makanya kumpul-kumpul kayak begini dan rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar dan wajib dilestarikan ya. Wajib dilestarikan karena apa? Mengharap itu tadi syafaat, kecintaan, pertolongan dari Muhammad SAW. Apa hikmahnya memperingati Maulid Muhammad SAW? Korek kita tadi baca kalimat ayat ya, bukan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada kalian semuanya dari Rasulullah SAW uswah, contoh tauladan hasan yang bagus. Ini yang akan kita bahas pada malam hari. Tadi masih pemanasan. Pemanasannya 1 jam, tadi ceramahnya 10 menit. Ada uswah hasanah dari Muhammad SAW yang ini harus kita gali. Sebagai manusia, Nabi SAW adalah orang yang paling hebat, orang yang paling bagus. Orang yang... Dan ini juga ada dalam kitab Mafahim fil Khilafiyah. Jadi ketika Muhammad SAW mau mendekati ajalnya, maka beliau ditunggui oleh putrinya yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha.
dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sakit. Ada yang ketuk pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Siti Fatimah sebenarnya enggak membukakan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam buka pintu, tidak ada tamu. Dibuka, enggak ada orang. Kira-kira takut ya kepada Assalamualaikum dan buka enggak ada orang? Takut. Enggak ada orang. Tapi ada lagi Assalamualaikum. Bukakan lagi. Nabi sallallahu bukakan itu. Sungguhnya dia adalah malaikat Israel. Kira-kira kalau kita nungguin orang tua sakit parah, dikasih tahu yang datang malaikat Israel berdidiknya. Yang datang malaikat Israel dibuka. Maka sekat kata supaya kamu yang panjang. Malaikat Israel ditemani oleh malaikat Jibril. Ini dalam haulal ihtifal. Malaikat Israel dan malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah nawari kepada engkau. Kalau kamu siap, engkau siap dicabut nyawanya, akan aku cabut sekarang. Kalau nggak siap, ya nggak jadi. Kira-kira kalau kita ditawari malaikat Israel kayak begitu, kita jawabnya apa? Siap nggak? Nggak perlu. Ya nggak ada yang nawari kita, malaikat Israel nggak nawari langsung aja gitu. Ini tawari dulu, mau nggak? Kalau siap, cabut. Kalau nggak, mana siap. Maka kemudian malaikat Israel setelah mendapatkan siap, mulailah beliau mencabut nyawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam kitab apa itu Bayan Syafi Mafahidul Khilafiyah disebutkan di situ dalam kitab itu adalah malaikat Israel baca Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada beda, ada redaksinya beda. Mulailah mencabut nyawanya. Begitu dicabut sakit. Bisa sampai sakit Pak Israel sakit. Ada enggak yang lebih kalem daripada itu? Maka Israel mengatakan, Nabi, ini adalah cabutan yang paling kalem sejak saya jadi malaikat. Jadi yang paling kalem masih sakit. Maka kemudian ketika itu masalah, kalau itu begini, saya akan minta kepada Allah. Apa mintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, kalau begini sakitnya dicabut nyawa, maka aku minta kepada engkau tanggungkan seluruh sakitnya umatku ketika dicabut nyawanya kepadaku sekarang ini. Ada pemimpinnya kayak gini? Gak ada. Jokowi dicabut malaikat Israel. Ya Allah, kalau seperti ini sakitnya cabut nyawa, jadikanlah sakitnya orang se-Indonesia saya tanggung. Ada kayak ini? Ya Allah, kalau bukan ini kayak gini sakitnya satu orang cabut nyawanya, maka setiap umatku cabut nyawanya tanggungkan padaku, termasuk orang PUP, termasuk yang datang di Miftahul Jannah pada tanggung semuanya padaku. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh dicabut, yang diteriaki, yang dipanggil bukan putrinya, bukan istrinya, bukan, tapi umatku. Ini tandanya cintanya beliau kepada umat, jadi kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena luar biasa cintanya itu. Ada satu riwayat, ini sedikit mundur sedikit. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah parah, sudah sakit banget. Beliau datang ke masjid, orang sudah ramai di masjid nungguin. Nabi sallallahu dipapah oleh Sayyidina Ali. Maka setelah kemudian Nabi Muhammad sakit-sakit berdiri. Baik sekarang sahabatku, kayaknya umurku gak lama lagi, umurku gak panjang, kayak sebentar lagi saya akan mati. Maka sebelum saya mati, saya menyampaikan pada kalian supaya kalian semuanya bertakwa pada Allah. Dan siapa dari kalian selama bergaul denganku yang pernah aku sakiti badannya, sekarang balas aku sebelum aku menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berdiri. Ya Rasulullah, engkau
engkau pernah mencambukku. Orang semuanya berdiri, enggak terima. Nabi Muhammad sudah payah badannya. Abu Bakar pasang badan, Umar pasang badan. Engkau pernah menyambukku wahai Rasulullah. Ketika Umar berdiri, Abu Bakar berdiri, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, duduk kamu. Dia urusannya denganku. Sebelum aku mendapatkan masalah besar dari Allah, silahkan dijelaskan. Kenapa? Saya pernah mencambuk ketika dalam satu perang. Jadi ceritanya seorang sahabat ini ketika Rasulullah dalam perangan, orang ini kudanya mati, kena tombak, dan kemudian dia ikut Nabi SAW dan satu kuda. Dan ketika Nabi Muhammad mukul kudanya, kena orang ini. Maka kemudian Nabi mengatakan, kamu saya pukul dengan apa? Dengan pecut. Ani ambil pecut duluan. Ambil orang semuanya ribut gitu. Maka kemudian Rasulullah dengan tenangnya, wahai, kira-kira bagian badan yang mana yang pernah aku campur, yaitu sebelah punggung kau Rasulullah. Orang yang tegang semua. Maka dibuka. Ketika sudah dibuka, ternyata orang ini bukan memukul pada Rasulullah SAW, dicium, dipeluk dan nangis sejadi-jadi. Apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Ya Rasulullah, siapa yang tega menyakitiku? Ya Rasulullah, aku lakukan ini karena kalau kemudian aku mati, engkau mati, surga adalah surga yang paling tinggi. Kalau aku masuk surga, pasti tidak akan ketemu dengan engkau, tidak sebanding dengan engkau. Maka izinkanlah kulit yang hina ini menempel ke punggung orang yang paling mulia. Semua orang menangis terharu. Ini cintanya sahabat-sahabat pada Rasulullah SAW seperti ini. Maka kalau hadis mengatakan man ahabbani ma'iyya fil jannah, orang yang cinta padaku, cinta pada aku, ma'iyya fil jannah, ini korelasinya seperti itu. Ini adalah perasaan cinta yang susah digambarkan dan susah diteorikan. Betapa kemuliaan Rasulullah SAW sesuatu yang luar biasa, dan sabda-sabdanya pasti benar. Orang yang cinta kepada Rasulullah akan dibalas cinta Rasulullah SAW. Dan cinta Rasulullah SAW dalam bentuk yang konkret adalah syafaat Nabi SAW. Nanti kita semuanya, amin, akan di dalam kiamat itu akan datang ke haudin Nabi, ketelaganya Nabi SAW. Semuanya akan dikasih minum satu persatu dari tangan Nabi Muhammad SAW. Semuanya satu persatu, laki perempuan semuanya satu persatu dikasih dari haudin Nabi, dari telaga Kausar, minum dari tangan Rasulullah SAW. Ini Nabi Muhammad SAW. Kayak apa itu hebatnya Rasulullah SAW? Ya, luar biasa itu. Makanya kalau kemudian ada orang mencela tentang peringati Maulid, mudah pasang itu, karena ini melahirkan kecintaan kita pada Rasulullah SAW, sehingga kita akan mencontoh kepada keteladanan, akhlak, budi pekerti dan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi istri yang salihah dalam rangka meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa istri yang salihah itu? Allah katakan, "Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Fasalihatu, maka ada wanita yang salihah itu qanitatun, yang taat pada Allah, sholatnya nggak pernah putus, ibadahnya nggak pernah putus, ngajinya nggak pernah putus, baca Qur'annya nggak pernah putus, hafizatun, menjaga kehormatannya. Yang kehormatan itu untuk suami seorang, jangan ada pihak lain, apalagi cuma yuyu kandang. Ada orang iseng, nggak usah dilayani, hafizatun jaga bima hafizallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kepada kita sekalian. Jadi wanita yang salihah itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita itu sebenarnya relatif lebih gampang daripada jadi apa itu laki-laki. Ini
Jangan cerita orang itu yang rahasia. Jadi wanita itu lebih enak masuk surganya dibandingkan dengan laki-laki. Dan kenapa seperti itu? Nabi SAW mengatakan, idza shallati imra'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Apabila seorang istri, seorang wanita udah sholat 5 waktunya bagus, puasa Ramadannya bagus, menjaga kehormatannya bagus, yang keempat taat pada suaminya bagus, nanti di akhirat kila dikatakan padanya untuk khulil jannah min ayyi abwabi man syi'ti, masuklah kamu surga dari mana pintu yang kamu mau. Ini khusus untuk ibu-ibu para toh, jadi untuk bapak-bapak mohon nyala itu. Ini yang bagus kayak ini masuk surga. Dan ibu-ibu itu kalau sholihah masuk surganya setengah hari lebih duluan daripada suaminya. Kalau dikonversikan dengan tahun dunia 500 tahun lebih duluan wanita masuk surga dibandingkan dengan suami, walaupun suaminya sesoleh apapun. Mohon bapak-bapak dan iri. Makanya tepi jadi wanita yang soleh. Bapak-bapak juga kayak begitu, tetapi ketetapan menjadi suami yang soleh. Suami yang soleh itu seperti apa keterangannya? Dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Al-Jazairi menyampaikan panjang lebar tentang kriteria laki-laki yang soleh. Di antara laki-laki yang soleh itu adalah laki-laki yang tanggung jawab pada urusan istrinya, lahir batin, dunia, akhirat. Jadi diantaranya yang paling gampang seperti itu. Makanya kadang-kadang suami ini kan keliru, nganggap dia itu suami itu raja. Raja apa? Kan kadang-kadang laki-laki itu merasa dirinya sebagai raja. Oh, raja itu nggak punya kerajaan, nggak punya mahkota, sehingga kadang-kadang menuntut. Ini keliruannya laki-laki. Mohon maaf. Sebenarnya yang paling banyak untuk mendapatkan kebaikan itu sebenarnya sebelum suami wanita adalah laki-laki. Cuma kadang-kadang laki-laki lupa ya. Dan sebenarnya wajib masak di rumah itu suami atau istri? Itu suami itu. Yang wajib masak itu suami. Yang wajib ngepel? Suami. Ngomong anak? Suami. Nyapu? Ke pasar? Karena ada ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau kita kiri safal ngomong malaikat Israel, malaikat Jibril. Ini apa itu? Ini perlu aja. Ayatnya perlu diamandemen. Ini. Tapi kalau cuma istri itu cuma dandan, bersolek, nyenengin suami tok, itu pahalanya standar. Masuk surganya nggak jadi dua. Jadi kadang-kadang jadi protes. Gara-gara Ustaz istri saya sampai rumah ngomong, Pak, dengar kan ceramahnya Ustaz? Yang wajib masak itu suami. Sekarang masak. Wah, ini kacau ini. Ngepel suami, ini siapa? Dandan ada di depan kaca, sampai kacanya pecah. Berimbang Bu ya. Jadi kebaikan ibu menjadi baik itu gara-gara ibu melampaui kebaikan standar. Melampaui kebaikan standar itu adalah tidak hanya kemudian mengharapkan suami, tapi kemudian membantu daripada suami. Ini kebaikan seperti itu. Nah, makanya para suami Bu itu punya kepentingan Pak untuk menghantarkan istri dari istri yang salihah. Karena termasuk istri yang salihah itu, istri salihah itu bisa berikan syafaat kepada suaminya. Nah, ini. Sedangkan suami yang soleh sesoleh apapun gak bisa memberi syafaat kepada istri. Makanya para suami punya kepentingan punya istri yang salihah. Tapi ini jangan jadikan alat ya.
dengan alat gitu salah suaminya sama suami awas gua kasih sahabat ntar jangan ini namanya makanya perasaan kita menjadi raja bagi suami ini harus direvisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat disebutkan ketika malam hari itu sebelum tidur Rasulullah itu ngumurin isinya. Rasulullah itu yang terkenal 9, Rasulullah itu semuanya 12. Dikumpulin isinya, diajak makan bareng, bercanda gitu. Malam baru isinya pulang masing-masing dan Rasulullah kemudian dengan istri yang mendapat giliran bercanda. Jadi yang nggak sampai jalan-jalan ke kebun binatang atau ke puncak atau ke Monas, tapi selang-selang kayak gitu. Itu bagusnya figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sangat sayangnya Rasulullah pada istri. Itu harus dipahami oleh para suami. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika Rasulullah itu giliran pada istrinya Siti Aisyah. Kalau itu tok tok tok, assalamualaikum. Rupanya Siti Aisyah sudah tidur. Nggak ada jawaban, tok lagi tok tok tok, assalamualaikum. Nggak dijawabin lagi tiduran. Tok lagi tok tok tok, assalamualaikum. Tiduran Siti Aisyah, gelar sajadah, gelar sorban, tidur depan pintu. Kalau kita malam-malam datang capek-capek, assalamualaikum, tok 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 nggak dibukakan, kira-kira yang kedua kayak apa? Dor. Pertama tok tok assalamualaikum nggak dibuka, dor. Assalamualaikum, keras, nggak dibuka lagi karena kita bilang seger, assalamualaikum. Begitu kemudian isinya terkokoh-kokoh karena suara seger tadi keluar sampai usap mata. Ngomong sama istrinya, kamu itu tidur atau mampus tadi? Jawabnya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setelah ini para suami santun pada istri. Amin. Mudah-mudahan setelah ini istri semakin taat pada suami. Amin. Ini kadang-kadang yang paling melongso, paling melas itu bagi seorang yang suaminya sudah pensiun, tapi bukan orang pintar kan? Yang suaminya pensiun. Jadi begitu belum pensiun, sepatu disemirin, kopi pagi sudah disiapin, nasi uduk, semur jengkol udah siap semuanya. Ya. Begitu udah pensiun, mau pergi naik, semirin sepatu dong, semirin, udah pensiun udah jam sekolah kan. Ini kan itu sih bukan soal pertanian misalnya. Kalau sini insya Allah enggak ada. Minta kopi dari pagi belum beli gini, mau naik gini kopi dong nih. Kopi nggak tahu berapa mahal. Ntar nanti diabetes baru tahu. Jangan dulu ya, jangan. Jadi kalau dulu masih sehat, masih ganteng, masih aktif, taat, sekarang juga harus lebih taat. Kalau dulu sayang pada suami, sekarang harus lebih sayang. Karena ibu sebagus apapun, sesolihah apapun, ibadah sebanyak apapun, serajin apapun ke masjid, kalau durhaka kepada suami diharamkan masuk surga. Gitu ya. Jadi kalau untuk orang itu secara umum, para laki-laki adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi bagi seorang istri, surga itu di bawah telapak kaki suami. Cuma ini jangan dipahami secara harfiah. Nanti sampai rumah kemudian suami tarik kakinya. Pak, mana kakinya? Ada surganya. Bukan seperti itu. Artinya apa? Meladani Rasulullah SAW dan makna yang umum, yang mana yang seperti itu harus kemudian ada pada kita sekalian dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka mencontoh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan senantiasa taufik, hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan pengajaran yang bagus dan semakin bagus. Karena sekarang itu usia itu orang meninggal itu apalagi Juli kemarin itu ya. Lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Audan di mana-mana kayak gitu. Dan ini sudah masuk fase di mana kita sudah dekat akhir zaman. Oleh karena itu permasalahan kehidupan makin lama makin sulit, makin lama makin rumit, makin lama makin
membingungkan. Satu saja yang bisa kita gunakan adalah berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada fase namanya malahid. Malahid itu jauh dari malhamah. Yang keonaran itu luar biasa, tidak pada regional, nasional, global. Oleh karena itu dalam banyak pendapat para ahli, kita dalam keadaan yang seperti semakin lama semakin rumit. Dan yang bisa menyelamatkan kita hanya satu, adalah bergantung kepada Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh dan salihah. Rumah tangga kita jaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila ada yang sakit dari kita sekalian, mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada niatan hajat yang baik dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditolong kita bantu oleh Allah sampai pada Allah dan berhusnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sehari ini saya sudah isi pengajian ini yang keempat kali. Besok masih ada lagi. Oleh karena itu saya akan bagi suara ya. Insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Dan Allah